Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Proper Fitment di segmen permen manis. Nah, dari kemarin nih udah bahasnya Matic. Sekarang bebek lagi. Terakhir kita bebek tuh kalau nggak salah Honda Supra. Cuman sebelum video ini nih bakal ada muncul nih Fish Air. Tunggu aja nanti videonya. Cuman pas ini keluar kayaknya Fish Air udah keluar duluan sih. Gokil juga Mas Fish Air. Tergantung yang edit ya. Iya, tergantung yang edit. Nah, di depan gua nih ada motor yang kayaknya di Jakarta ya khususnya Di jarang keluar Jakarta. ya. Kita kan tinggal di daerah Jakarta, daerah ya. Jakarta. Jarang kelihatan. Mungkin kalau di Jawa kita kurang tahu di daerah-daerah Masih cukup banyak tapi ya masih susah juga dilihatnya. emang masih jarang sih motornya. Gitu. Jadi ini motor Kawasaki, tapi sebelum kita mulai, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Waduh. Kita kenalan dulu dengan macam Mas. Egar. Mas Egar. Jadi Mas Egar adalah pemilik motor yang ada di depan ini. Yoi, gitu. bener. Ini Mas, kalau boleh tahu ini Kawasaki apa Mas? Oke, ini jadi yang gue punya ini adalah motor keluaran Kawasaki ya, Iya. Kawasaki Edge Kawasaki Edge. tahun 2012. Tahun 2012 berarti ini yang generasi yang setelah Ini yang generasi setelah yang 2010 kan colorway itu. pertama ya? Gitu. Oke. Kalau nggak salah nih Kawasaki Edge ini ada dua tipe ya Mas ya? Kawasaki Edge itu ada dua tipe. Nah, gue tuh bingung nentuin, karena kan gue megang Kawasaki Edge juga bukan karena gue suka-suka banget nih. Karena unik, bukan unik. karena gue ngikutin sejarah motornya kan. Oke. Kawasaki Edge itu, gue bingung bedanya. Biasa kan kalau motor ada yang tipe apa sama R-nya. Iya. Kalau Edge ini gue nggak tahu, karena kalau gue lihat di brosurnya Nah, itu, iya ada brosurnya. iya, sama-sama Edge aja, cuman beda di stiker-stikernya itu, Iya. di logonya kan. Oke. Edge yang satu lagi itu velgnya jari-jari, Di jari. yang satu lagi udah casting wheel Casting gitu. wheels, iya, iya. Nah, gue dapet yang udah casting wheels. Oke. Terus untuk dari warnanya juga beda-beda ya, yang casting wheel sama Warna yang beda-beda. sama yang jari-jari ya. Iya. Gitu. Colorway-nya tuh antara yang jari-jari sama yang casting wheels itu beda. Beda-beda. Ada yang beda di striping, sama ada yang di pemilihan warna juga beda. Tapi yang jelas mencolok itu, kalau yang punya gua sama yang jari-jari bedanya adalah kalau yang casting wheels dia udah pakai emblem Kawasaki. Iya, ini kayak gini ya, emblem nongol ya. Yoi. Kalau yang jari-jari Itu masih stiker. Terus jadi ini motor dulu Toyota sama Jupiter ya Mas ya? Apa? Pas dipakai road race dulu. Iya, sekelas harusnya sih. Sekelas sama Makanya Jupiter ya? kalau ini tuh orang-orang bakal lebih awam biasanya yang di dunia balap. Iya, dulu road race banyaknya Iya. pakai ya. Road race tuh banyak pakai Edge, makanya kalau orang-orang nyari Kawasaki Edge di Google, di Instagram, biasanya tuh antara udah dimodif road race atau dipakai road race atau modifannya ala-ala racing sebenarnya. Ala-ala road race gitu lah ya. Iya. Komorot. Itu. Oke deh Mas, tadi udah ceritaan ini di depan kita ada Kawasaki Edge tahun 2012 warna hijau ya. Yes. Nah, tadi kan lu sempat mention tuh Mas, lu beli ini karena unik. Karena gitu unik. Ya? Selain unik tuh kenapa lu jatuhin pilihan ke motor ini padahal banyak motor-motor lain bebek ya? Kalau ditanya kenapa pilihannya ini, sebenarnya gue harus jawab jujur. Yang pertama kali adalah gue butuh motor harian, Mas. Oke, sebelumnya pakai apa Mas? Sebelumnya ya harian, gue sempat ambil Vario pas baru launching. Cuman itu akhirnya ya udah dipakai operasional rumah lah, dipakai adik gue, dipakai bokap gue. Setelah itu motor gue nggak jelas tuh. Mulai gue ngambil GL, ngambil Satria Lumba, habis tuh ya ini. Ini kelihatannya yang kalau kelihatan bocor di kamera. Kawasaki KZ1000. KZ1000 buat harian. Terus kan akhirnya capek nih. Motor tuh nggak ada yang bisa dipakai nyaman. Emang breng jalan gitu ya. Ada yang ngomong Mas, katanya kalau ganteng tuh pasti nyiksa. Iya. Kalau lu nggak mau nyiksa, yang nyaman nih pasti kurang ganteng kan. Tapi akhirnya gue alihin, bisa nyaman, nggak ganteng tapi unik. Unik gitu. Tapi ya? unik. Dari beberapa pilihan motor, kenapa gue pilihnya Kawasaki Edge, ini kan ada support-supportnya juga dari kakak gue, dari mas gue. Dia udah bilang kayak, udah lu pakai Edge aja, gue ngerti lu tuh nggak pernah mau samaan sama orang di jalan. Karena kan dari backgroundnya aja motornya udah unik-unik nih. Itu. Cuman Vario doang. Cuma Vario doang. Makanya kayak, ya udah deh gue ambil si Edge. Karena alasan tambahannya ya Mas, gue dapet lumayan mint condition lah ibaratnya. Iya.
dari tahun 2012 gue dapat masih kilometer 26.000. Betul guys, tadi gue cek juga 26.000. Setelah gue pakai, akhirnya gue puas-puasin nih motor kan, gue pakai tiap hari kemana-mana. Ya so far sekarang udah 27 ribuan. Mesin masih enak banget, suara masih halus, cuman ini kan knalpot udah gue ganti nih mas. Knalpot standarnya itu hampir kayak nggak kedengeran, maksudnya kalau Kecil ya suaranya? kecil banget, halus banget. Langsamnya masih oke, cuk masih hidup, starter hidup. Intinya ini kondisinya min condition banget, makanya gue pikir, oh ini motor unik, jarang di jalanan kan. Akhirnya ya udah deh, masih enak juga motornya gue ambil. Gitu. Jadi jatuhin pilihan ke Kawasaki Edge. Kawasaki Edge gitu, 2012. Tapi pas lo dapet nih mas, ini bekas dipakai motor pajangan atau motor pakaian bapak-bapak atau gimana mas? Kalau lihat dari kilometer 26.000 sih harusnya motor pajangan. Motor pajangan, orangnya Harusnya udah motor dapat aja tapi pajangan. masih barang gini ya. Itu dia, gue denger kabar burung nih ya, gue nggak tahu deh, kita main aman aja, nggak tahu boleh disebut apa enggak, tapi intinya motor ini sebelumnya ada di rumah salah satu om-om pemain. Dia ada sekitar 80 motor lah, bebek-bebek kayak gini, antara bebek, motor-motor kecil, Mio, ya metik-metikan gitu lah mas, motor-motor mesin kecil gitu. Oke nih mas, tadi kita sudah cerita juga kenapa alasannya lo ngambil ini. Kita bahas ke parts-nya. Jadi boleh. ini partnya menurut gua simple, tapi emang proper banget buat harian mas ya. Karena emang nih motor tujuannya emang buat daily gitu. Betul. Oke mas, kita biasanya nih ngebahas parts-nya tuh dari depan dulu mas, dari atas. Dari atas ya. Ya, dari atas apa aja yang udah lo ganti mas? Dari mulai spion? Dari spion ini gue pakai spion RCB. Kalau RCB. tipenya gue lupa RCB apa, pokoknya waktu itu. Jadi ceritanya gini mas, kalau ada miskom antara yang gue sebutin sama tipe part yang nempel, itu karena kekurang pahaman gue alias ini motor nyampe langsung taruh bengkel. Oke. Kontak-kontakannya urusannya udah pokoknya barang apa yang bagus tempelin. Makanya masalah dus nyari apa gue nggak tahu. Pokoknya yang gue inget ini adalah spionnya gue pakai RCB. Tipenya gue lupa tapi yang emang buat street gitu loh mas. Iya. Lupa. Modelnya model kayak daun-daun gitu ya mas? Iya. Cakep sih, buat yang tahu ini spion model apa, komen aja. Itu boleh. Karena pilihan gue kenapa jatuhnya ke ini, gue kan nggak yang mikirin harus tipe ini biar apa gitu kan. Buat daily yang visionnya masih luas, spion ini sebenarnya. Oh ini visionnya masih enak mas? Masih enak banget. Karena emang mungkin kacanya yang lebar kali ya. Iya. Gue agak greget sama spion aslinya Edge gitu kan. Kayak diputer-puter susah apa segala macam, akhirnya Pilihlah pakai ini. RCB ini gitu. Oke, tadi spion udah dijelasin pakai RCB. Spion pakai RCB. Terus kita ke stang dulu mas. Ini stangnya handspade-nya pakai apa mas? Semua ini kan ada orang-orang yang mainnya ditekuk-tekuk gitu ya. Iya. Si stangnya gue masih standarin aja, cuman untuk grip gue pakai domino. Pakai domino. Dan soft ya? iya yang soft jalunya gue pakai WR3. Iya, WR3. Warna hijau biar serasi biar dengan senada aja motor. sebenarnya. Iya. Itu salah satu dimodifikasi tuh mix and match warna itu sangat penting ya mas ya. Nge-matchnya susah banget sebenarnya motor hijau tuh. Akhirnya WR3 ada hijau udah gue colokin. Sikat gitu. Oke mas, kita langsung lanjut ke bagian rem. Remnya pakai apa nih mas? Rem ini gue udah ganti si tabung sama si handle-nya. Iya, master remnya ya. Master remnya juga. Si handle-nya itu master gue pakai RCB S2. S2 ya? S2 14 mili. Bedanya sama S1 dia nggak bisa nekuk ya mas ya? Nggak bisa nekuk ke atas. ya? Ini tuh pakai kayak sistem-sistem RCB lama yang dia tuh ada nut di sampingnya. Just in case lu jatuh, lu cuman patah sedikit doang. Iya. Kalau sekarang kan udah rata-rata bisa nekuk ke atas tuh. Betul. Nah ini belum. Oke, jadi pakai RCB S2 warnanya hitam. Jadi buat tuh juga yang mencari marketplace namanya RCB S2 nih. Ntar di komen nanya lagi, Master Rem pakai apa nih mas? Banyak banget tuh begitu. Udah dijelasin, nanya lagi. S2 ya, S2 nih. Tadi kan S5, sekarang S2. Oke, tabung rem. Gue pakai WR3 juga. Sampai tutupnya juga masih WR3. Pakai yang hijau. Cuman bedanya adalah part-part racing tuh kan hijaunya agak hijau-hijau gelap kan. Ya. Motor gue nih hijaunya glitter-glitter terang mas. Iya ada metalik-metalik. Cuman dibanding gue masukin hitam atau warna-warna lain, yaudah deh ada hijau gue colokin aja. Maksudnya yang penting senada aja. Gitu. Masih masuk sih mas, masih masuk karena masih warna hijau. Gitu. Itu dia. Jadi emang Mas Edgar ini
mikirin banget nih mix and match warnanya gitu. Jadi Biar enak dilihat. walaupun perubahannya nggak terlalu banyak, tapi kelihatannya motornya ganteng beda Gitu. gitu. Oke, dari atas, sektor atas sih itu aja Mas ya yang Udah, berubah. paling dari- Saklar juga. Rem sih, dari rem tuh lanjut ke selang. Ya, selang di bagian bawah ya Mas. Selang ya? bagian bawah. Berarti lampu-lampu semua masih standar. Lampu masih standar. Bohlamnya masih standar. Masih standar. Awalnya itu gue pengen gantiin bohlam putih. Udah ada kebetulan. Udah ada, belum kepasang. Cuman gue mikirnya, gue tuh niat ngebangun motor ini bukan yang untuk dilihat wah atau gimana gitu mas. Kalau gue pindah ke lampu yang putih, gue kok di jalan kayak ngelihatnya agak maksa gitu ya. Maksudnya gimana ya mas? Lu Kawasaki Edge nih. Oh, biar period korek aja gitu. Iya. Lampunya masih kuning-kuning. Itu, Lampu itu kuning, maksud halogen. gua. Oke, biar period korek tapi ada sedikit perubahan juga gitu. Perubahan. Ya. Upgrade lah gitu sesuai dengan tagline permen, Mas. Apa tuh? We go up. We go up. Karena modifikasi menurut kita harus upgrade. Itu. Terus saklar semua standar ya Saklar Mas ya. standar. Terus kita ke depan nih Mas. Boleh. Plat nomor juga udah dirapihin. Plat nomor gua rapihin. Sesuai dengan anak motor ya, emang harus rapi plat nomor karena menunjang banget. Terus tameng depan juga masih standar ya Mas ya? Masih standar semua, cuman kemarin itu kendalanya adalah gue dapet karena dari 80 motor mungkin agak baret-baret Iya. karena parkir ya. Akhirnya si spakbor depan itu gue ganti Oke, dengan part yang aslinya juga Aslinya, dari cuman- Kawasaki. kelihatannya warnanya agak beda ya Mas ya? Warnanya nih agak beda, makanya tadi kan sempat diskusi juga kan, gue bingung nih antara emang warnanya beda, karena gue pernah beberapa kali emang nge-restore motor-motor kecil, itu beda vendor, sekalipun lu belinya di tempat yang Betul, sama, itu betul. emang belang. Iya, betul Mas. Nah, kalau Kawasaki emang, tadi kan setelah kita diskusi ya mas, emang ada beberapa Kawasaki yang spakbornya tuh warnanya beda. Beda, kayak misalkan Ninja kayak tangkinya beda sama bodinya Itu, gitu. Iya. makanya ini gue juga kurang paham apakah gue beda vendor, beda tahun pembuatan, cuman gue dapetnya hijaunya agak terang dan polos, nggak Atau ada mungkin glitter. tahun yang sebelum ini kali Mas, 2010 Mungkin, hijau atau malah ini punya Edge yang satu lagi, ya. Atau lagi? yang apa? Jari-jari. Oh, Makanya iya, kan iya, gue juga iya. belum tahu kan, karena gue emang nggak terlalu terjun sih ke Kawasaki Edge-nya sebenarnya. Belum lah, karena motor Belum. jatuhnya masih baru. ya, Mas Masih ya. baru. Tadi juga basah. Itu dia. Udah nggak nyebur lagi, kecemplung. Belum. Karena emang warnanya nih yang depan solid, tapi body-bodinya Glitter, ada iya glitter-glitternya. metalik Ah. gitu. Oke, kita nih turun ke bawah. nih, Bawah, Mas. Velg. Ini velg. pakainya udah rubahan ya karena Udah orinya rubahan. kan kayak dua palang gitu kan. Orinya 2 palang. Iya, kayak satu palangnya sudah satu itunya dua. Iya, dia tuh 5 palang apa 6 palang, gue lupa. Cuman satu palangnya tuh kebagi 2. Iya, Tengahnya bolong cabang-cabang gitu, lah. ya. Nah, terus lo ganti ke ini velg Ini gua- agak susah kayak nyarinya. Susah nyarinya Dan harganya udah kegoreng. harganya udah kegoreng, tapi low profile aja mas. Iya, Karena nggak sebenarnya banyak. nggak low profile sih mas. Kalau ada tulisannya kelihatan. Kalau Iya sekarang sih, ya, iya kalau sih. dulu mungkin pas barangnya banyak. Iya sih, cuman kan sekarang orang kayak ya mungkin jarang denger. Terus juga dengan warna, ini warna gue dapet udah kayak gini, Hitam. justru belum gue rubah. Warnanya emang hitam. Ini gue pakai Daichi Alloy. Daichi Alloy ada, terus ada emboss Daichi Kawasaki Alloy. juga mas ya. Ada emboss Kawasaki. Jadi ini gue dapet kayaknya emang bener-bener Daichi Alloy buat Kawasaki gitu iya, ya. iya. Makanya yang bikin gue seneng banget nih adalah dia tuh ada 6 palang. Terus Iya. kayak velg pada umumnya aja mas, 3 ke kiri, 3 ke kanan kan. Nah di face yang di kiri itu dia ada tulisan Daichi Alloy, Racing 63 gue nggak tahu untuk apa, dan ada emboss di Kawasakinya. Kawasaki. Jadi per 3 palangnya tuh ada tulisannya, terus gue kayak, ih manis juga nih gitu Iya. kan. Makanya kalau untuk ukuran anak-anak tahun 90, harusnya awam lah dengan Daichi Alloy, Betul. atau yang main Main motor Kawasaki lama 2 juga, tak, main 2 motor tak, dua tak, iya. 2 tak tuh udah pasti Yang Daichi. harganya udah rata-rata. ajaib. Itu. Jadi ternyata velg palang tuh tidak hanya Marche. Kalau sekarang mungkin kayak RCB. Ada Daichi juga. Jadi mumpung dapatnya Daichi ditambah ada emboss Kawasaki, manis nih, colok deh. Cuman dapetnya masih min banget ya mas ya. Masih min banget, nggak speleng, nggak apa segala macam. Cuman balik lagi, karena kesalahan gue menerka-nerka bentuk ini motor, Ya. gue salah di pemilihan ban, mas. Nah itu nanti kita bahas Mas. Itu. Berarti ini kita langsung masuk ke ban aja. Ban, boleh. Ban lo pakai apa nih mas? Ban ini gue pakai
ban yang kayaknya peminatnya dikit. Gue nggak tahu peminatnya dikit apa banyak ya, karena Mungkin buat harian banyak kali ya? buat harian kayaknya banyak sih. Gue pakai Michelin Pilot Street. Iya, Pilot Depan Street. belakang. Yang depan ukurannya kecil ya Mas ya? Kecil banget, 80 17. Belakang 90 80 17. Justru seharusnya gue kebalik nih, 90 80 gue taruh depan, belakangnya gue naikin cepet. Atau nggak dibuat kayak komor-komor gitu Mas? Depan belakang 90 size-nya sama. 80. Iya, terus bannya ban-ban donat kayak Mungkin gue akan mikirin itu sih mas, karena kendala gue adalah gue amat sangat tidak mau untuk motong per. kayaknya masih masuk sih Mas kalau 90-80. 90-80 itu masuk, cuman akhirnya di belakangnya itu agak kosong. Iya, Kalau mau bikin emang enak fitmentnya gitu ya, kan gue lihat ada motor-motor beberapa yang udah di-review sama Permen gitu ya. Emang depannya tuh ngefit mepet atau fitmentnya oke lah, enak dilihat. Ini kan agak celong banget nih mas, pakai 80-80 nih bagian depan. Kalau gue motong per, ada yang bilang sih, jadi gue pernah kontak-kontakan sama ridersnya Kawasaki Edge juga di Jogja. Dia depan pakai 90-80 plus potong per, katanya handlingnya lebih enak. Cuman balik lagi, gue kan nih motor gue pakai harian nih, yang nyaman-nyaman aja. Jadi per standar apa segala macam. So far gue pengen nyobain ini dulu, pakai 80-80, masih enak sih, masih nyaman. bagian kanan nih Mas, rem. Bagian rem, gue di selang rem itu gue udah ganti pakai TDR. Jadi lama ya kayaknya Mas ya? TDR lama. Lama ya? Soalnya waktu itu yang gue muncul di deskripsinya adalah ini TDR universal yang masuknya ke Mio, Beat, Vario apa segala macam. Berarti 90 gitu ya? sih. 90 cm ya? Ah. Warnanya juga sesuai Warnanya dengan hijau, gue motornya samain. hijau. Kalipernya? Cuman kaliper nih masih ngantuk. Masih Orient, masih Cuman standar. Cakep sih Mas, sebenarnya pakai Orient gitu jadi kayak OM mana gitu warnanya. Cuman emas. agak jumawanya, kalau kata orang-orang jumawa ya, di disc brake-nya aja sih mas. Ini disc gue pakai ukuran 300, genuine-nya Kawasaki. Oh jadi ini bawaan Kawasaki Mas? Yes, ini harusnya buat Kawasaki Blitz, Kawasaki W175 dan segala macamnya. Jadi Dan gue upsize. Lo pasang ke sini. Gue pasang ke sini, paling agak ngerubah dibikin dudukan buat si kalipernya. Oke, tapi baut-bautnya sama ya? Baut-bautnya sama semua. Emang bikin bracketnya ya? Bikin bracket. Bracketnya pakai apa Mas? Bracket kayaknya Besi kalah-kalahan biasa, besi bengkel biasa deh. ya? Heeh. Oke, tadi udah depan karena emang kita nge-review ini satu motornya jarang Mas. Oke. Kedua rapi. Oke, alhamdulillah kalau rapi. Terus motornya sesuai dengan kita, jadi upgrade itu buat harian pas banget Yes. gitu. Oke, kita lanjut Mas ke bagian body. Bagian body, waduh. Body ini ori Mas, Body ori semua. Full. Dari dapat full ori. sampai Paling yang nggak dapat itu doang mas. Kalau ngomongin body part gitu ya, paling spakbor depan ya doang. spakbor doang tadi udah kita mention ya. Yes. Untuk kunci kontak segala macem Kunci kontak masih asli. Gue masih ada kunci cadangannya juga. masih dapat Mas. Yes. Orangnya berarti punya apik banget nih. Apik banget. Jadi gue dapat kunci masternya, STNK BPKB of course. Terus sama kunci cadangan, ditambah bonus-bonusannya ada brosur ini deh gue nemu di Tokopedia. Ini kayak di jalan juga orang kayak masih banyak yang nanya ini motor apa. Masih gitu. banyak yang nanya, gue kadang kalau cuci motor di beberapa tempat yang cuci premium lah Iya, ya, dalam tanda kutip gitu. Karena gue milih tempat cuci motor kan agak picky juga nih mas. Betul. Takut baret, takut apa segala macam. Jadi gue pernah ada satu momen dimana ini motor baru keluar bengkel, setelah gue pasang-pasangin part, gue langsung cuci. Itu tuh ada dua om-om yang gue nggak tahu nggak berani atau segen atau emang sifatnya kayak gitu, tapi dia nggak nanya ke gue, dia tahu yang punya gue. Tapi selama motor dicuci mas, ini kita nunggu di sini nih, dia berdiri di samping motor gue ngeliatin terus. berdua nih ngobrol, ini Kawasaki apaan sih, ini Kawasaki apaan sih, bener-bener diliatin semua partnya. Nengok-nengok. Iya. Padahal gue kalau ada yang nyuci motor bareng gue nih, ketemu di jalan atau nyapa, sapa aja. Gue ngobrol kok. Iya orangnya ngobrol asik-asik guys. Gue ngobrol kok. Jadi di bagian body sebenarnya udah nggak ada perubahan sama sekali ya. Di Hampir body nggak ada perubahan sama hampir sekali. nggak ada perubahan. Nah itu sih mas yang gue rada jadi note gitu ya. Kan gue dikontak nih pengen di review motornya. Aduh, sedangkan gue nggak tahu konsep proper tuh harus gimana apa segala macam. Cuman gue untuk nge-delete stiker tuh agak
Segen mas. Nge-delete stiker. Ah, ah. Ini tapi nggak ada stiker mas. Ini ada list stiker samping kiri kanan yang hitam sama Oh iya iya. Di sayap ada stiker Kawasaki Edge, masih ada yang kayak gitu-gitunya. Rata-rata orang delete stiker, repaint atau cari cat baru yang full glitter atau apa segala macem. Tapi di gua, ini ngomongin selera ya jatuhnya. Iya, Gua lebih suka stikernya masih ada, looks-nya masih ori. Kalau emang ada spion yang berubah nggak kayak ori atau apa segala macam, ya anggap aja sleeper. Anggap aja sleeper. Jadi ya emang lu sukanya ya period korek sesuai dengan apa yang ada yang di katalog ya mas ya? Itu. Kalau memang warnanya adanya ini udah warna standarnya aja. Warnanya standar. Sebenarnya juga kalau gua motor untuk ukuran motor lama, gua lebih suka yang masih bawaan-bawaan gitu mas. Iya sih. Karena lebih asik kayak gitu loh ngeliatnya. Tapi balik lagi ke selera ya. Betul, karena emang gua agak jarang sih nemuin motor gua. Jujur, gua nggak punya gaya sendiri. Ya, hampir semuanya kita ngelihat referensi atau apa segala macam gitu kan. Kalau gua nyari di Instagram atau apa segala macam, Edge yang tipe gua ini rata-rata udah pada delete stiker dan repaintnya jadi kayak apa ya, candy tone gitu mas. Nah tapi kok gue malah kurang serk ya, jadi stiker gue pertahanin, body gue pertahanin. Mungkin nanti kalau ada yang emang belelnya parah atau ngantuknya parah baru gue ganti sih. Tambel-tambel aja lah. Tambel aja. Gitu. Terus parnis ulang biar makin Itu. gitu. Oke, kita ke belakang nih mas. Belakang. Di belakang lampu semua masih standar ya. Lampu masih Sampai standar. bolam-bolamnya pun masih standar. Paling Mas Edgar nggak nambahin cover apa namanya? Ini kalau di katalognya tuh frame plate number. Frame plate number dari Moon Ice Dari yang Moon Ice. udah banyak juga yang pakai mas. Udah banyak yang Dan pakai. emang unik Iya. gitu. Jadi buat lo juga yang buat pemanis motor bisa tuh Bisa. pakai frame plate number yang unik-unik. Sekarang udah banyak sih, nggak hanya Moon Ice, udah banyak Itu. keluaran-keluaran lain. Mungkin teman kita juga udah ngeluarin skuter Alik juga ada tuh. Kalau gue pilihan kenapa dicolokinnya ke Moon Ice, pertama banget gue maniak Moon Ice, sejujurnya. Sebenarnya gue juga sama mas. Ya. Tapi harganya Itu dia. Sebenarnya saya maniak Moon Ice. Hampir semua motor gue tuh pasti ada entah stiker, stiker, valve cap, tutup pentil ban apa segala macam. terus sampai kayak gantungan. Iya, ini gantungan kunci juga gue pakai. Stiker depan tadi sempat masang ya? Stiker Apa belum? depan gue pakai Moon Ice Moon di kiri. Ice. Cuman nih karena warnanya hijau, jadi gue ambil yang ornamennya paling netral lah di Moon Glitter. Ice gitu. Akhirnya juga kayak kenapa akhirnya yang di belakang gue pilihnya Moon Ice, karena si plate number Moon Ice ini juga frame-nya banyak mas, tulis-tulisan belakangnya kan. Gue nih adalah salah satu orang yang sekecil-kecilnya motor gue Kawasaki Edge nih. Jangankan kita ngomongin yang KZ atau yang mana deh, Kawasaki Edge. Kalau ada orang sembarangan duduk di motor gue tuh gue kayak agak Ya, gimana ya mas? itulah kenapa permen itu kadang-kadang kalau nge-review kan kita nggak ada session untuk test drive, Yes. test ride gitu ya. Karena kan beberapa orang ada yang nggak suka motornya dibawa sama orang lain. Yes. Kalau buat gua mau dicoba, mau ngetes, sebenarnya feel free dari guanya, nggak masalah. Ya, Cuman tanggung jawabnya besar, apalagi motornya udah hedon. ada case beberapa kayak ini gua agak minggir dikit ya mas ya, karena pemilihan plate number yang belakang nih. Gue sempat beberapa kali ke bengkel, ada orang yang emang penasaran sama motor gue. Akhirnya kemarin nih spion agak goyang sebenarnya. Kenapa mas? Jadi ada orang duduk penasaran si kaliper depan tuh agak di setting gitu kan, karena si bracketnya. Orang duduk di motor gue, sikutnya ditaruh di speedo, terus badannya maju. Si enak tuh. Gue dari jauh udah ngeliatin nih, sampai ada yang baret, speedo pecah, apa segala macem, udah pasti panjang nih urusan sama gue. Ternyata gue lihat, oh ya udah aman semua. Gue bawa jalan, gue liat spion kok agak aneh. Spionnya rada maju gitu mas. Gue kayak, aduh, gue kendorin sekarang, makin kendor seterusnya dong. Iya, Akhirnya iya. gue nunggu sampai rumah dulu, makanya gue pasangin belakang aja deh. Yang tulisannya tuh yang itu. Don't touch my bike. Don't touch my bike. Udah itu. Jadi guys itu juga apa namanya sedikit saran ya, kalau kalian lihat motor atau mobil bagus, ya mungkin kayak misalkan kalian mungkin ngiranya motor gini aja gitu. Itu. Cuman kadang-kadang orang itu udah ngerawat pakai hati kalau Pakai motornya hati. kenapa-napa, apalagi sama orang lain tuh rasanya kesalnya ada gitu loh. Jadi nggak semua tuh bisa kalian nilai pakai uang
Tidak bisa kayak dinilai pakai gini, uang, bener. pecah. Tinggal ganti gitu. Itu beda, tetap aja ada rasa kesel gitu nggak sih? Beda rasanya kayak lu ngerapihin motor sendiri, beli motornya sendiri, pakai uang sendiri tuh lebih berasa gitu, Mas. Itulah yang namanya entusias tuh. Yes. Kebanyakan seperti itu. Oke Mas, kita balik lagi ke parts-nya nih Mas. Ya. Ini kayaknya parts yang diganti juga shock. Shocknya pakai apa Mas? Shock breaker belakang. Aduh sorry banget nih Mas, kita tadi kan udah penasaran juga ya. Ini gue belakang diganti pakai YSS. Cuman sampai sekarang sih gue tidak tahu nih tipe YSS-nya apa, karena kayaknya YSS keluaran tahun lama nih. Karena tadi kita cerita dapat juga ya Mas ya? Dapat juga. Dari jadi orangnya dikasih ya? Orang yang jual motor ini emang kalau ada part yang korek sama si motornya, dia ada. Akhirnya pas gue ambil udah sama si Shock YSS ini. Jadi gitu gue switch ke Shock YSS, tipenya pun nggak kelihatan kayak YSS baru, makanya ngebacainnya juga agak susah nih Shock gue apa. Jadi mungkin buat lo pada nanti kalian lihat sinematiknya bisa kasih tau ya YSS apa namanya, cuman yang jelas ini nggak coak-coak ya Mas ya? Itu dia, yang jadi note adalah YSS yang gue punya ini, si ulirnya tuh ulir kecil. Iya. Karena rata-rata Edge itu pakai YSS ulir gede yang pada akhirnya dia ngecowak bodinya. Nah ini gue plug and play, langsung masuk. Oke, buat lo juga, lo yang nonton nih nanti pas lihat sinematiknya komen YSS apa gitu. Oke Mas, untuk eksterior bahannya itu aja, velg depan sama belakang sama, pakai Daichi. Yes. Cuman bannya beda ya, 90-80, ukurannya ring 17. Buat yang nanya lagi, gue tekanin nanti ada yang nanya lagi, bannya pakai apa? Pakai Michelin Pilot Street. Itu. Pakai Pilot Street. Oke Mas, kita lanjut lagi ke bagian mesin. Bagian mesin, oke. Apa nih? Mesin ada perubahan nggak? Mesin, alhamdulillah masih aman, masih standar, tidak ada perubahan. Ting-ting. Ngelitrik nggak ada, paling ini motor dari tahun 2012. Yang gue ganti itu yang udah agak ngantuk si kiproknya aja sih. Berarti kiprok ganti, tapi balikin ke standar ya? Balikin ke standar. Standar, jadi diperbaharui lah. betul. Karena motor buat harian juga ya paling pas emang buat Jakarta warawiri, apalagi kondisinya agak ekstrim ya, Jakarta macetnya ya. Macetnya kacau. Jadi ya buat harian sebenarnya paling pas itu standar. Cuman baik lagi kalau emang lo bisa ngerawat motor-motor power up ya silahkan. Betul, itu note-nya, yang penting dirawat. Biar nggak ngeluh. Kadang orang bore up tapi nggak bisa ngerawatnya, jebol-jebol, sayang juga duitnya gitu. Habis itu ngeluh, aduh motor gue jebol terus. Harusnya dirawat dong, pasti nggak jebol. Banyak kok teman-teman kita yang motornya dirawat nggak jebol-jebol sebenarnya. Nah paling ini yang udah dirubah pembuangannya Mas ya. Pembuangan, exhaust. Exhaustnya lo pakai apa Mas? Exhaust gue balik lagi sama kayak YSS. Ini peret korek zaman-zaman itu nih, ini banyak nih. Iya. R9 Pelangi dulu ya. Gue udah sampai nggak tahu. Sekarang kan R9 tuh R9 Misano, R9 AC apa segala macam. Ini R9-nya masih zaman masih dulu tabung gitu ya Mas. Iya. Ini pokoknya intinya gue exhaust gue pakai stainlessnya R9. Ya. Tipenya gue lupa, sebenarnya ini peruntukannya bukan buat Kawasaki Edge. Ini buat motor-motor gede lah. Maksudnya kayak either R15, R2, apa segala macam. Berarti pipanya lo? Pipanya gue custom. Ada di bengkel tempat pegangan gue di Kemang. Kayaknya orang-orang juga udah pada tahu sih Mas bengkelnya. Jadi yang lo ganti rapi, cuman silinsernya ya? Silensernya aja. Oke. Tapi lo dapet udah sama pipa? Enggak, gue beli silensernya aja. Oh, beli silensernya doang ya? Karena sebenarnya gue pengen ganti knalpot, tapi model knalpot sekarang kan ya gitu semua. Kalau nggak standar racing, shout out to TZM gitu ya, bikinannya oke-oke banget, bisa bikin standar racing apa segala macam. Kalau nggak, yang bentukannya bener-bener short apa segala macam. Sedangkan gue mengidam-idamkan sekali motor Jepang pakai knalpot Jepang. Model-model Jepang gitu ya Mas ya? Alias gue pengen tabung-tabung. banget itu. Alias gue pengen banget pakai Nasert Beat sebenarnya. Gede banget. Ada yang kecil ya dia. Mungkin buat Honda kecil kali. Honda kecil, gitu ya. Tapi tetap pelangi. Oh iya. Jadi gue kayak pernah lihat tuh bentuknya tuh. Kan ada beberapa yang knalpot long, pelangi. Nah gue nggak pakai yang long, gue pakai yang kecil-kecilnya aja. Tapi tetap pelangi, Nasert Beat. Cuman barangnya dicari kan ada banget tuh, alias susah dicari. Si ada tuh barangnya. Si ada. Akhirnya ya udah ada yang konsep-konsep pelangi gini juga, walaupun R9 bagus banget kok. Gue colokin. Local pride sih. Ini bisa masuk juga R9. Tiba-tiba di sini belakang udah R9 ya Mas ya. Tapi gue akuin R9 bagus banget karena di Kawasaki Edge ini suaranya adem. Adem banget sih, nanti kita dengerin suaranya. Boleh, suaranya adem.
Yang jelas nggak akan ada suara pecah-pecahnya. Tadi sih gue denger sih bulet banget. Bulet banget. Adem. Terus. Dan kalau idle nih cenderung nggak berisik, Mas. Iya. Tapi pas geber itu gimana suaranya? Enak, nggak pecah. Nggak pecah, tetap bulet. Pertama nggak pecah, gitu lo tiba-tiba lepas gas, itu juga yang nggak yang rrrr, nggak, itu masih enak banget. Oke. Oke, sebenarnya perubahannya itu aja sih ya. Perubahannya itu aja karena gue dapat motornya juga sebenarnya mint condition di bagian dalam juga. Kalau buka jok semuanya masih bersih banget, bahkan kayak tumpahan bensin atau cipratan bensin nggak ada, stiker warning masih bagus banget. Terus ada box kecil juga, stiker penjelasan itu apa juga masih ada. Iya. Toolkit masih ada. Toolkit lo dapat, Mas? Dapat, masih ada. Tapi lo ambil ya? Tadi ada di jok? Ada di jok. Ya? Nah, toolkit itu kan biasanya nggak asal taruh, Mas. Ada karet penguncinya kan? Iya. Karetnya pun masih ada, belum ngetes. Gokil. Kayak menurut gua sih, lo kalau mau rubah lagi nih, Mas, yang plug and play aja. Itu. Jadi nggak usah ngerubah body segala macam. Agak sayang ya. Bener. Agak sayang. Makanya gue buat cowok body, gue agak mikir juga. Paling ya akhirnya yang gue mengikhlaskan atas karena ya. Sebelum gue modif, gue juga scroll marketplace, itu masih ada beberapa yang nyimpen stok body-body untuk Kawasaki Edge. Akhirnya gue lihat batok atas sama pokoknya panel itu masih banyak. Akhirnya untuk gue nyolokin si RCB, master rem sama tabungnya itu emang harus dicowok sih, Mas. Jadi gue mengikhlaskan untuk dicowok aja nih atasnya. Walaupun agak sayang juga sebenarnya. Walaupun agak sayang. Tapi demi upgrade. Itu. Demi upgrade performa, guys. Oke sih, untuk nge-reviewnya mungkin itu aja, Mas. Oke. Nah, nanti kita ada pertanyaan selanjutnya yang biasa ditanyain nih dari bosnya Permen, Mr. Bagio. Itu wajib Mas ditanyain nih, Mas. Kebetulan orangnya lagi kerja, jadi dia nggak bisa datang. Ya, siap. Nah, untuk yang episode ini kenapa nggak Cosi ngebahas mesin? Karena mesinnya masih standar. Itu. Oke, Mas, kita lanjut ke pertanyaan yang perintilan-perintilannya yang diwajib tanyakan oleh host ke narasumber. Oke, Mas. Ya. Sebelum penutup, pertanyaan pertama, Mas. Menurut lu nih, modifikasi yang proper tuh seperti apa? Modifikasi proper, ditanya ke gue yang motornya nggak kalah, nggak proper banget nih sebenarnya. Proper ini buat daily, Mas. Oh iya, proper buat daily. Oke, mungkin gue ambil note dari si kata propernya aja sih, Mas. Layak gitu. Kalau lu mau racing look atau apa segala macam, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau lu tiba-tiba jatuhnya lu pakai daily, itu selera lu mungkin kayak gitu. Cuman kita ngelihatnya kalau bentukannya udah racing itu dipakai daily agak kurang proper. Gitu lu pakai motor yang dimodifnya abis-abisan, mesin sedalam-dalamnya gitu. Tapi lu pakai juga buat harian atau apa segala macam daily. Balik lagi kayak kurang pada tempatnya, kurang proper. Ya gue ngejelasin proper ke motor gue lebih ke arah yang harian ya? Harian sih buat gue pakai. Intinya buat motor yang gue main di flat track, gue bikin sepropernya. Oke, jadi sesuai tempatnya. Sesuai tempatnya. Sesuai tempat lo mau pakai di road race atau apa ya? Yes. Mungkin yang gue bisa simpulin kalau emang lo udah main mesin pol-polan buat harian, mesin mungkin lebih capek kali ya? Lebih capek. Iya. Karena jangan sampai kita dibudak-budakin sama motor kita sendiri sebenarnya. Ini motor jajan udah banyak banget, terus kita dibudakin juga. Bahaya. Gitu sih, Mas. Berarti ya, itu pendapat pribadi dari Mas. Yes. Edgar gitu. Terus selanjutnya nih, Mas, menurut lo penggunaan parts-parts original nih, maupun aftermarket ataupun OM itu gimana, Mas? Penting nggak? Jujur penting sih, Mas. Ini kalau lu ngomonginnya OM dan aftermarket OM juga dong pastinya. Itu kayak menurut gua apa ya? Lebih ke arah safety-nya aja sih, Mas. Safety ya? Safety sih. Lebih terjamin kali, Mas. Lebih terjamin. Maksud gua rem deh paling utama, Mas. Lu mau pakai barang KW silahkan.
Ya balik lagi ya. Sesuai budget. Sesuai budget. Tapi lo harus tanggung juga konsekuensinya. Gue sih tidak menyarankan. Kalau gue tidak Kita juga menyarankan. kita sebenarnya nggak anti barang-barang KW. Nggak Cuman anti. kita kalau punya duit lebih prefer Yes. Maksudnya selagi yang standar masih oke, lebih baik jangan standar. di-upgrade ke KW. Ya, betul. Itu karena bukan upgrade jatuhnya, Mas. Downgrade. Setuju. Setuju banget. Itu bukan di-upgrade, itu namanya di-downgrade. Karena mungkin lu ganti partnya gitu ya. Ngetesnya cuma maju mundur ngerem. Lu jalan 80, 70 belum tentu, Mas. Betul. Tetap safety lah nomor 1 dari gua. Kalau motor harus part OM atau aftermarket, senyamannya aja, seenak dilihatnya aja. Toh ini gue juga sok pakai aftermarket, tapi di tahunnya dan untuk motornya. Ya, dan original pula. Original pula. Untuk dis depan gue pakai OEM, gue pakai genuine part. Kawasaki genuine part. Iya, tapi dilihat juga masih enak. Secukupnya aja. Pertanyaan terakhir, Mas. Tips modifikasi dari lo. Waduh, tips modifikasi dari gue nih ya. Tips modifikasi dari gue sebenarnya yang paling penting sih, Mas. Pertama, tahu kapasitas motornya aja sih. Tahu kapasitas motornya? Gimana tuh maksudnya, Mas? Tahu kapasitas kendaraannya, maksudnya dari gue gitu ya. Gue tahu motor gue Kawasaki Edge. Karena gue tahu kapasitas Edge kayak apa, gue nggak perlu yang pakai mesin standar nih, Mas. Gue nggak perlu lah tiba-tiba pakai rem yang gimana. Gitu. Iya, sesuaiin aja. Di saat gue mesin nanti naik, otomatis gue harus upgrade Oke. rem juga dong. Akhirnya baru. Jadi sesuaiin aja sama kapasitas yang ada gitu. Sesuaiin sama kapasitas yang ada, sesuaiin ini motor dipakai kemana, dan sesuaiin aja sama kenyamanannya gitu. Jangan sampai karena nggak nyaman itu dipakai macet-macetan caur loh, Mas. Betul. Kita kan dipakai di Jakarta nih. Ya, kita domisili di Jakarta Macet-macetan ya kan. Karena lama-lama kalau capek terus nggak nyaman, kita bakal nih motor ada aja, pilih lagi. Sayang sama satu motor aja dulu. Jadi jangan pindah-pindah gitu sih, Mas. Jadi tips modifikasinya ya sesuaiin aja. Sesuai dengan lu nih motor ini buat apa dulu nih? Ya. Kalau buat harian ya modifikasinya ya sesuai dengan yang harian-harian aja yang nggak menyusahkan ya, Mas ya. Secukupnya yang bisa ngebantu apa ya, cara riding lu sehari-hari yang sesuai sama lu gitu. Ya. Kalau untuk kontes ya pol-polin deh. Yang sesuai yang kata lu tadi, harus motor itu jangan sampai memperbudak kita. Yang sampai memperbudak kita. Cuman kita lah yang harus memperbudak motor untuk dipakai. Itu seharusnya. Oke nih, Mas, segmen ini aja nih. Oke, siap. Jadi tadi banyak ngomong-ngomong ngalur ngidul Gitu. kita, karena berdurasi juga. Ternyata ada gunanya juga narasumber banyak ngomong ya, Mas? Ya? Betul. Gue demen banget kalau narasumbernya banyak ngomong. Kita kemarin nggak pernah, Mas, sampai sejam. Aduh. Jadi kalian kalau yang mau nonton sampai habis juga nggak, terima kasih gitu. Terus ini juga motor gue pilih karena buat referensi, mungkin ada yang main, ada yang punya nih motor bapaknya kayak mau bangun seperti apa, mungkin ada referensinya kayak gini. Boleh. Tuh, jadi karena emang sebenarnya tujuan channel kita tuh buat referensi orang-orang modifikasi sih, Mas. Siap. Gitu. Motor apapun kalau di tangan yang tepat bisa ganteng. Itu dia, setuju gue. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu nih dari kita. Dan sebelumnya nih, Mas, lo bisa kayak mungkin ada lo usaha apa segala macem, sebutin, Mas. Tadi kan kita ngobrol ada. Jadi Mas Edgar ini custom motor ya? Sebenarnya gue hanya budak korporat biasa, anak konten segala macam, tapi gue emang into sama motor yang di custom. Motor yang di custom. Jadi gue beberapa kali emang ngerjain motor sendiri, bikin rangka apa segala macam. Kalau bodyworks yang gede emang gue lempar ke teman-teman gue apa segala macam yang punya bengkel juga. Tapi beberapa kali juga teman gue justru ngelemparnya ke gue. Gar, gue punya motor ini tolong kerjain, Gar, gue punya motor ini kerjain. Dari gue yang nyuciin motor anak-anak, dari gue ngebengkelin mesin anak-anak, cuman ganti kopling atau apa segala macam, sampai akhirnya gue ngerjain bodyworks-nya anak-anak juga gitu sih. Jadi buat lo semua yang pengen anak-anak custom nih, pengen custom, bisa juga nanya-nanya ke Mas Edgar. Bisa. IG-nya, Mas, sebutin, Mas, boleh, Mas? Wah, IG gue mungkin nanti bisa dibantu ditulis nih, Mas. Ya. IG gue tuh Egar, Egar. tapi A-nya 4. Oh, Egar, A-nya 4. A-nya ada 4.
R-nya ada 5 gitu deh, pokoknya Egar yang panjang. Nanti gue tulis di bawah. Dan sebelumnya juga terima kasih nih ke Mas Radit ya. Itu. Jadi Mas Egar ini shout out ke Mas saudaranya Radit. Mas Radit. Mas Radit yang belum tahu itu dia, kita pernah review juga Pernah, Suzuki Ignis mobilnya ya, dan Suzuki dia juga Ignis. pembalap isom. Nah, dia lagi main motor-motor kecil, siapa tahu bisa tuh Mas. Nextnya banyak motor dia yang dia jadi Mas Egar ini gue dapet dari Mas Radit. Dia nge-DM ke Bagio, ke Permen. Nih Bang, ada nih motor-motor. Gue banyak nih sekarang main motor-motor kecil. Iya. Boleh lah kata gitu. Akhirnya ya udah. Udah diarahin ke Mas Egar, "Ya, motor saudara gue dulu gitu kata Karena dia. motornya dia katanya masih jajan katanya. Tungguin aja nih motor-motor. Tungguin motor Dan Mas motornya gue juga deh. nggak biasa-biasa ya. Maksudnya nggak common Ya. kayak orang-orang gitu loh. Aha. Walaupun dijual resmi di Indo juga Betul. motor kecil gitu. Apa motornya kalian tungguin aja. Gayanya aja Mas yang agak Jajannya lumayan. itu. Oke, sekian dulu dari Permen. Jangan lupa subscribe karena banyak yang nonton tapi nggak ada yang subscribe. Waduh, Dikit yang parah subscribe. Terus udah itu aja Mas. Oke, siap. Terakhir tips buat pesan lo untuk para yang main motor sekarang Mas. Waduh, nih. Ini jatuhnya dari keresahan hati juga Iya, gitu keresahan. ya, Mas ya. Gini aja, gue lebih ke arah pesan gue buat yang main motor juga. Kita semua main motor, saling menghargai aja. Betul. Bawa motor secukupnya, jangan ya kita mesti sopan-sopan lah di jalan. Karena yang berbuat kalau lu nggak sopan di jalan, kalau lu nggak tertib di jalan, yang salah satu oknum, yang kena kita semua. Iya, setuju banget. Gitu sih gue. Karena gue tiap hari kemana-mana naik motor, bisa bawa ini, bisa bawa yang lain apa segala macam. Gue nggak mau Image-nya jelek. image-nya jelek. Anak motor ya. Anak motor. Karena kita di luar itu soul-nya ada kok, si soul brotherhood-nya gitu loh. Lu ketemu orang mogok atau ketemu orang kenapa Dibantuin. jatuh dibantuin kok. Jangan sampai anak motornya jadi punya stigma tersendiri gitu loh. Jadi sopan-sopan lah di jalan, jangan arogan ya. Tegur sapa aja, kita nggak ada kubu-kubuan kok sebenarnya. Setuju Gitu. Oke, sekian dulu dari Permen. Bye-bye.